Halo semua, perkenalkan nama saya Azizah Nurlitasari Tambulana dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mengenai preeklamsia, eklamsia dengan pokok bahasan diagnosa, penanganan awal, stabilisasi penderita, dan pemberian obat. Selamat menyaksikan. Pokok bahasan yang pertama yaitu penegakan diagnosa. Untuk mengetahui diagnosa yang tepat mengenai preeklamsia, eklamsia, kita harus mengerti macam-macam hipertensi dalam kehamilan dengan penjelasan sebagai berikut. Klasifikasi hipertensi kehamilan. Yang pertama ada preeklamsia, eklamsia, yang kedua hipertensi kronik, yang ketiga hipertensi kronis dengan superimpos preeklamsia, dan yang terakhir hipertensi gestasional. Nah, untuk preeklamsia, eklamsia yaitu peningkatan tekanan darah setelah usia 20 minggu kehamilan dengan proteinuria atau mengalami salah satu tanda-tanda. Yang dimaksud preeklamsia dengan tanda-tanda perburukan, yang pertama sistolik lebih dari 160 atau diastolik lebih dari 110 mmHg, trombosit kurang dari 100.000, kerusakan fungsi liver ditandai dengan nyeri pada ulu hati, edema paru, dan penglihatan kabur. Jika dalam pemeriksaan ditemukan salah satu dari tanda-tanda perburukan, tetap lakukan manajemen. Penentuan proteinuria. Proteinuria ditegakkan jika didapatkan secara kuantitatif produksi protein urin lebih dari 300 mg per 24 jam. Jangan menunda manajemen preeklamsia pada keadaan proteinuria negatif, dikarenakan banyak faktor perburukan lain yang jika tidak ditangani dengan segera akan menimbulkan masalah. Penanganan awal dan stabilisasi penderita preeklamsia, eklamsia meliputi manajemen ekspektatif dan perawatan konservatif yang akan disampaikan di slide yang berikutnya. Apa itu manajemen ekspektatif? Tujuan utama dari manajemen ekspektatif adalah untuk memperbaiki luaran perinatal dengan mengurangi morbiditas neonatal serta memperpanjang usia kehamilan tanpa membahayakan ibu dengan melakukan langkah-langkah berikut ini. Pencegahan awal. Pemberian suplementasi kalsium minimal 1 gram per hari direkomendasikan terutama pada wanita dengan asupan kalsium yang rendah. Penggunaan aspirin dosis rendah dan suplemen kalsium direkomendasikan sebagai prevensi preeklamsia pada wanita dengan risiko tinggi terjadinya preeklamsia. Selanjutnya, pembatasan garam untuk mencegah preeklamsia dan komplikasinya selama kehamilan ternyata tidak direkomendasikan. Lalu, pemberian vitamin C dan E antioksidan tidak direkomendasikan untuk diberikan dalam pencegahan preeklamsia. Izin menjawab ya Bu. Caranya itu Manajemen ekspektatif preeklamsia tanpa gejala berat dilakukan persalinan apabila terjadi kondisi perburukan ibu dan janin, dan tidak dilakukan persalinan dan harus dilakukan evaluasi secara intensif pada ibu dan kesejahteraan janin, yaitu 2 kali dalam seminggu. Manajemen ekspektatif preeklamsia berat. Yang pertama, lakukan evaluasi di kamar bersalin dalam waktu 24-48 jam. Pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru janin, pemberian magnesium sulfat untuk antihipertensi, dan stop pemberian dalam 24 jam. Lakukan USG untuk mengetahui perawatan konservatif. Penderita preeklamsia berat harus masuk rumah sakit untuk rawat inap dan dianjurkan tirah baring miring ke satu sisi, yaitu kiri. Perawatan yang penting pada preeklamsia berat ialah pengelolaan cairan karena penderita preeklamsia mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya edema dan oliguria. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu pemberian obat. Pemberian obat magnesium sulfat direkomendasikan sebagai pilihan utama pada pasien preeklamsia berat dibandingkan pemberian diazepam atau phenytoin untuk mencegah terjadinya kejang atau eklamsia atau kejang berulang. Dosis penuh, baik intravena maupun intramuskuler, magnesium sulfat direkomendasikan sebagai prevensi dan terapi. Pemberian antihipertensi direkomendasikan pada preeklamsia dengan hipertensi yang berat. Pilihan pertama obat yaitu ada nifedipin oral, short acting, labetal parenteral, dan pemberian kortikosteroid sebagai terapi sindrom HELLP masih belum dapat direkomendasikan sampai didapatkan bukti yang nyata.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya pribadi mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Silahkan memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa kembali.